Hmm? Kenapa? Aduh, saya gagal fokus sama Putra. Sama ya. Mendistrak ya. Sudah dimulai ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini waktunya ya. Ini sebenarnya bukan pembicara ya, saya cuma bikin sharing saja. Karena di sini ada yang lebih senior daripada saya, bahkan sudah lulus ya. Jadi saya yang punya ruangan yang lulus. Jadi ini hanya berbagi cerita saja sebenarnya. Pengalaman saya kemarin submit dan akhirnya setelah menunggu lama ya 8 bulan akhirnya accept walaupun belum online. Jadi nggak hanya notifikasi di email accept gitu sudah senangnya minta ampun ya. Jadi cuma berbagi itu aja. Kan kita diajarkan untuk saling berbagi kebahagiaan. Makanya itu jangan berbagi yang sedih-sedih. Ceritanya jangan baik jelek-jelek. Makanya saya pengennya biar teman-teman juga semangat. Sudah banyak yang jelas. Iya, sudah banyak yang cerita. Saya pengen yang baik-baik aja. Baik, kalau kemarin ini yang saya juga bingungan ya, cuman topik apa yang saya angkat karena kemarin Pak Amar yang 2 minggu kemarin ya sudah membahas mengenai lebih tepatnya ke ini Pak ya, ke tensis, penggunaan tensis di jurnal. Kalau sekarang saya hanya menyoroti kemarin ada pertanyaan juga yang dulu pernah di pikiran saya itu mungkin yang belum pernah menulis jurnal. Pak Pri juga sering tanya bagaimana memulai menulis. Ya, akhirnya saya angkat topik itu. Jadi saya ulas dari pengalaman saya sendiri kan. Jadi makanya saya angkat topik ini, 2 topik ini ya. Kerangka dasar penulisan. Saya ngomong jurnal ilmiah teknik karena setahu saya teknik. Setelah saya lihat jurnalnya Pak Amar itu kok beda gitu ya. Saya nggak bisa mengeneralisasi, cuman saya tahunya di teknik aja. Jadi mungkin nanti Pak Amar bisa dibandingkan lah gitu nanti. Kan kemarin Pak Amar sudah tahu punya Pak Amar nanti tahu punya saya bisa tahu nanti gimana kelebihan atau kekurangan atau persamaan atau perbedaannya lah. Yang kedua nanti ya ini yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kalau nulis jurnal atau konferensi saya pernah. Cuman kalau yang kedua ini yang sebelum nanti saya share, ini yang juga penting. Menanggapi komentar reviewer. Nah, ini pengalaman baru. Nggak ada kuliahnya ini. Nggak ada course-nya untuk menanggapi gimana. Ini saya dapatkan langsung dari Prof sendiri. Ya, nanti saya share pengalaman saya. Baik, nggak bisa ya? Kemana nyala? Harus connect sama laptop Bapak. Oh, pakai WiFi ya? Enggak. Nggak ada Bluetooth-nya ini, Pak. Oh, biar lebih enak gitu. Baik, ini nanti ya dua hal yang akan saya ulas. Yang pertama yaitu tentang kerangka dasar penulisan, dan yang kedua adalah tanggapan menanggapi komentar-komentar dari reviewer. Gitu aja. Oke, langsung aja. Ini yang problematika klasik yang kita hadapi ya, sebelum menulis jurnal. Pertama yaitu ini sering saya temukan bingung dari mana memulai.
Kedua, apa saja yang perlu ditulis. Nah, yang ketiga, bagaimana menyusun. Tiga pertanyaan itu yang selalu ada di kepala saya. Gimana ya? Gitu. Nah, nanti saya share, biar kita itu ada istilahnya tidak menunggu, bingung gimana caranya ya. Jadi yang syarat wajib untuk menulis itu kalau saya bedakan jadi ini yang menurut pandangan saya saya bagi dua. Yang sebelah kiri yaitu eksperimen based study, ya, seperti saya yang melakukan di jurnal ini. Yaitu kita melakukan eksperimen. Kemudian yang sebelah kanan adalah studi atau jurnal yang berbasis review. Kalau saya saya breakdown di sini. Yang eksperimen itu harus ada unsur sebelum kita nulis ini ya. Kita harus punya bahan atau topik, formal literatur ya, baca gitu. Kemudian data. Entah itu data publik atau data primer yang kita dapatkan sendiri. Ketiga, hipotesa ya. Kalau percobaan kita mau ada hipotesa, harus ada hipotesa. Kemudian yang keempat yaitu hasil eksperimen berupa tabel atau chart. Yang ketiga simpulan. Nah, 5 ini sudah harus kita dapatkan ya. Sebelum menulis harus kita pegang. Kalau yang review based study saya kira hanya 3 karena kita baca paper dari paper orang lain, kemudian kita rangkum, kemudian kita komparasi, dari komparasi itu kita ambil kesimpulan. Hanya 3 ini. Nggak perlu data ya sebenarnya. Datanya ya dari literatur itu sendiri. Jadi 2 ini yang saya pegang, mau nulis yang review study atau eksperimen based study. Kebetulan yang saya kemarin tulis karena prof saya itu nggak suka simulasi atau review, jadi pengennya eksperimen. Nah, ini ambil yang kiri. Ini dasar kita. Kalau sudah topiknya dapat dari prof, datanya kita ambil sendiri, kemudian hipotesisnya juga sudah ada ya. Kemudian terus baru percobaan. Kita lakukan percobaan pre-eksperimen dulu ya. Nanti mau kita goalnya kemana, kita tentukan goalnya kemana, baru kita lakukan percobaan yang bertahap ya. Bertahap, artinya sedikit demi sedikit. Nanti kita tambahkan unsur A, B, C, dan sekian. Nanti baru kita percobaan yang terakhir, yang final, itu nanti sambil jalan di penulisan, karena kita kan nggak bisa ini selesai dulu, baru nulis, enggak. Jadi kadang-kadang kita harus ada pre-eksperimen dulu, sudah dapat kira-kira hasilnya sekitar kira 50% atau 60%. Kalau itu yang saya alami ya, 50 sampai 60 ya, saya berani ngadep. Kapan saya nulis, Prof? Saya pernah gitu ke profesor. Hasilmu mana? Gitu. Nah, saya kasih ke Prof. Ini grafik saya, Prof. Ini saya. Itu waktu itu saya hanya pakai 1 metode. Terus kurang ini, tambah 1 lagi. Ini udah banyak alasan gitu ya. Kita diskusi gitu kan katanya. Harus tambah ini. Siap. Tapi saya boleh nulis. Ya, tulis. Nah, saat Prof mengizinkan saya nulis, nah itu sambil saya eksperimen. Itu saya perkiraan saya sekitar 50% lah. Karena metode kedua yang saya pakai 2 metode di paper saya yang pertama. Itu saya minta izin baru nulis. Nah, lanjutnya ini juga yang harus dipegang ya untuk kita menulis. Pertama, tentukan target, ini penting juga. Saya waktu diizinkan nulis itu tanya, ini mau dikirim kemana? Itu penting karena saya pengen tahu, kan tidak semua jurnal sama ya. Jadi saya pelajari dulu. Pertama ya cari ya, kalau bisa yang ini kriteria. Kalau saya cari jurnal, kalau mungkin kita mau submit bisa submit. Kebetulan saya ini submitnya by profesor. Saya hanya konsultan prof sendiri yang submit. Jadi semua kuasa di beliau. Saya hanya store draft gitu aja, kemudian koreksi beliau yang submit. Saya nggak bisa apa-apa kan, bisa milih. Kalau saya bisa milih, saya akan pakai 3 kriteria ini: cepat, mudah, dan murah. Ini sudah kriteria yang menurut saya paling bagus. Cepat artinya kita tahu reviewnya cepat. Saya kemarin kalau pilih ada yang cepat, saya pilih yang cepat, yang 1 bulan aja cukup. Gitu. Ngapain lama-lama ya? Tapi karena yang submit prof saya nggak bisa milih. Ya saya ya cuma ngikut gitu aja. Dan mudah ini artinya bukan ya, otomatis
dan muda ini prioritas ya. Muda artinya dalam hal akses ya, akses ke ke aplikasinya ya, menggunakan aplikasi untuk upload ke jurnalnya itu mudah. Kan ada dua macam ya, ada yang kalau setahu saya itu ada yang model apa itu Mas Wasi? Easy chair itu kan itu agak ribet. Ini ya, optionnya itu banyak sekali. Saya pernah buka itu isinya banyak sekali, kecil-kecil tulisannya. Itu saya pusing. Mau ngupload ini ya, bukan nulis, mau ngupload. Optionnya banyak sekali. Ada lagi yang model yang lain, jadi ada software sendiri. Makanya untung saya nggak ngupload. Jadi itu keuntungan saya. Saya nggak dipusingkan di masalah menu uploadnya. Kemudian murah jelas ini kalau bisa yang nggak bayar ya. Tapi kalau nggak ada ceritanya nggak bayar itu yang mudah nggak ada ya. Biasanya yang bayar itu yang saya kebetulan dibayari juga ya. Sebenarnya jurnal saya nggak bayar, tapi karena saya kemarin kelebihan page dan satu page-nya itu $250 US. Saya sudah dimarah-marahin. Ya, gitu. Yang penting dibayari, saya dimarahin, nggak apa-apa. Ya, ini 3. Kemudian, kalau sudah tahu kemarin tempat jurnal yang kita tuju, ini kita pelajari ya, pelajari style. Kemarin Pak Rio, tadi Pak Rio saya tanya itu, yang MDB itu hampir 20 ya. Beliaunya sendiri bayar separuhan sama Prof itu. Ya baru tahu saya tadi tanya. Jadi beruntung ya, ini pengalaman saya. Saya juga komparasi teman saya yang kuliah S3 di Indo. Rata-rata kalau di Indo bayar sendiri. Ini kelebihan kita ini. Ini buat kasih semangat ya. Kita di sini jauh dari keluarga ya. Tapi kelebihannya apa? Kita di sini difasilitasi. Ini keuntungannya. Kalau di Indo, teman saya sendiri konferensi ke Hungaria, bayar sendiri. Jadi meskipun dia beasiswa, mesti dia nambah, sambil jual mobil. Iya, benar. Itu cerita teman saya yang punya di Indo. Jadi, iya, non teknis. Makanya saya katakan ya itu juga banyak biaya Pak. Jadi artinya kita di sini sudah ada diuntungkan. Jadi saya cerita positifnya aja ini. Nah, untuk memberikan semangat itu. Jadi memang jauh keluarga, tapi itu tadi keuntungan. Itu saya kompar, ternyata di sini walaupun memang ada enak. Kita ngapain? Saya percobaan beli alat, minta apa dikasih profesor. Enggak bayar saya. Jurnal apa yang keuntungan. Teman saya bisa habis 1 mobil. Dan 5 tahun studi belum lulus. Bahkan teman-temannya itu yang di bawah dia, teman saya, cewek-cewek itu, performanya biasa aja. Tapi karena dia sering, karena sama cewek-cewek kan apa namanya ibu PKK gitu ya. Prof, kita makan di sini, Prof. Lulus semua cepet itu. Kan non teknis itu ya. Itu teman-temannya yang di Indo berarti ya? Iya, itu di Indo. Makanya saya cuma berbagi cerita dari pengalaman teman saya sebagai refleksi kita aja lah. Jadi kita di sini sudah ada poin plusnya lah di sini, diuntungkan. Kita bisa konsen lah, tidak diributkan hal-hal semacam itu. Jadi bisa fokus ke topik kita gitu. Nah, kita aja. Kemudian yang kedua setelah kita tentukan jurnal yaitu style, karena style tiap jurnal beda ya. Pertama masalah ya 1 kolom atau 2 kolom. Selain kedua model itu yang perlu dipelajari yaitu masalah ini ya, gaya bahasa sama referensi. Gaya bahasa ini macam-macam. Saya pernah waktu ada profesor kemarin itu, yang pertama di sini ya Prof, karena tahu saya yang teman saya yang tadi Vietnam 2 itu sapinya di sini, saya kira di sini. Saya pelajari dulu. Dia sampai di IEEE sensor gitu. Saya begitu baca, gampang saya mengerti ini berarti gaya bahasanya nggak terlalu simpel lah, nggak terlalu
susah gitu. Oh ini kayaknya saya bisa. Ternyata pas saya store draft pertama selesai, orang bilang, oh semua di sini, ganti di sini. Beda lagi di tempat yang lain. Ternyata saya direct ke IEEE transaction instrument. Saya lihat, wah ini kok susah kayaknya. Baca aja susah lah Pak ya. Wah ini kayak bahasanya sudah susah. Wah ini reviewnya mesti main-main ini aku. Terus saya lihat grade-nya di IEEE kan ada ini ya, lihat grade-nya. Wah iya lebih tinggi. Saya sudah ketik-ketik, waduh, lama ini kayaknya. Gitu. Saya lihat acceptance rate-nya itu kan, kok di atas 6 bulan. Saya sudah, waduh, sudah down. Gitu kan. Wah ini, nggak bisa santai. Padahal yang waktu pertama yang saya kira IEEE sensor, saya berani, 3 bulan terima. Menurut teman saya yang Taiwan 1, sama yang Vietnam itu 15 hari terima. Langsung accept. Yang Taiwan itu butuh 2 kali revisi. 2 kali revisi itu bulan 1 masuk, tadi berbarengan dengan saya. Bulan 4 keterima. Saya yang pertama kali upload, terakhir sendiri yang keterima. Jadi memang beda zona. Nah, itu pengaruh juga. Terus kemudian gaya referensi. Referensi maksudnya gini, bukan masalah style untuk menulis. Kan kita bisa pakai Mendeley atau apa namanya. Cuman ini masalah kadang-kadang juga di situ di paper itu juga ada yang minimal mensyaratkan harus ada citasi di jurnal itu sendiri. Saya baca dulu ya. Kalau nggak ada sih nggak masalah. Itu yang susah nanti nyantolkan referensi yang jurnal itu sendiri yang sesuai dengan topik kita itu nggak susah loh. Maksain gitu ya. Kadang-kadang ada juga gitu. Makanya itu agak repot juga. Itu perlu dipelajari juga kalau menurut saya. Terus yang ini yang poin yang ketiga itu buat kerangka. Setelah kita menentukan jurnal, kemudian pelajari style, kemudian kita tulis kerangka penulisan. Yang 4 nulis jurnal. Ini untuk menyusun kerangka, poin yang ketiga tadi. Ini secara umum aja. Ini sudah kita tahu semua ya. Yang pertama itu abstrak, kemudian introduction. Ini kalau ada saya, Pak punya saya, desain sistem, kemudian metode, eksperimen result, atau ada yang mengganti dengan discussion. Di discussion biasanya juga ada eksperimen result. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir yaitu conclusion. Nah, yang saya soroti ini. Cuma 2 ini saja kuncinya. Kalau pengen paper kita accept. Ini saya buktikan sendiri. Karena pengalaman saya. Prof saya itu kan dia editor juga. Kalau kamu mau paper pertama, kuatkan di 2 ini. Jadi, acceptance rasionya untuk abstrak dan introduction ini 60% lebih. Jadi kalau ini sudah kita kuasai, pasti ya minimal major edition sudah dapatkan. Kuncinya di sana. Karena Prof saya bilang, kalau saya mau nge-review paper, saya lihat abstraknya. Pertama judulnya, abstrak. Dari abstrak itu menarik, saya teruskan baca introduction. Setelah introduction baru dia detail ke metode dan sebagainya. Tapi kalau abstrak dia nggak tertarik, buang. Itu reject. Abstrak menarik, wah kok penasaran. Kan abstraknya itu bikin penasaran gitu ya, baca. Langsung baca introduction. Introduction-nya alurnya bagus, terus baca kelihatan tambah istilahnya bagus, menarik, baru dia, oh ini metode kita itu dianggap ada yang kurang misalnya ya, itu nggak langsung di-reject, ya pasti akan ngasih masukan yang lain biar ini. Jadi kuncinya di 2 ini. Makanya ini yang jadi concern saya. Ini umum. Kenapa? Yang 3 ke bawah itu freestyle. Macam-macam ya. Macam-macam artinya gaya bahasnya itu beda-beda. Antara metode desain sistem itu terserah itu. Ada yang di situ ditulis relate box macam-macam ya. Untuk sebagiannya. Jadi yang saya kunci saya untuk nulis ya 2 itu abstrak saya buatkan sama. Cuman abstrak ini posisi buatnya bukan pertama. Terakhir sendiri kalau saya.
Terakhir. Jadi saya buat abstraknya terakhir. Tapi ya soalnya memang kuncinya di sini. Nanti. Kemudian introduction. Jadi saya susunnya pertama dari introduction dulu. Nah, untuk abstrak, ini saya menurut abstrak aja ya. Ini saya tulis terakhir, tapi nanti saya ngomongkan dulu. Ini intinya ya, ada dua model, kalau saya perhatikan di jurnal yang saya baca. Yang pertama, split paragraph. Ini yang dipisah sendiri ya. Di abstraknya itu bisa sendiri. Biasanya di biomedik. Emerald ya. Jadi di abstraknya itu sudah split. Ada purpose macam-macam ya, method, result, dan conclusion. Di abstraknya di split sendiri-sendiri. Kemudian kalau yang punya saya, full paragraph ini. Jadi artinya satu paragraph. Ini style penulisan abstrak. Nah, dari penulisan abstrak yang saya buat, ini abstraknya saya. Ini sebenarnya dari full paragraf itu sendiri susunannya sih hampir sama dengan yang split itu, cuman ini saya jadikan satu. Pertama jelas motivation atau problem yang saya angkat, yang sesuai dengan warnanya ya juga. Merah itu motivation, kemudian yang biru itu purpose solution karena ada masalah, kemudian kita usulkan solusinya. Kemudian yang ungu itu metode yang saya gunakan, deskripsi metode yang saya pakai. Kemudian result, dan yang terakhir conclusion. Ini saya gabung aja. Makanya ini saya ngerjakannya terakhir karena nyusunnya kan menunggu paper kita selesai, baru kita buat abstrak. Tapi kadang-kadang kalau kita bisa tahu purpose sama motivation, saya tulis dulu, nanti yang tengah saya kosongin, misalnya gitu. Saya kosongin dulu, yang tengah sampai ke akhir, nunggu paper kita jadi. Nah, dan saya lanjutkan. Nah, setelah abstrak, yaitu introduction. Ini juga penting, karena dari pengalaman saya menulis, saya nulisnya itu sekitar hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. 2,5 bulan, 2,5 minggu, saya pakai untuk nulis introduction sendiri. Ya, 2,5. Jadi 2 minggu lebih itu saya nulis introduction. Itu ya, ternyata nggak gampang. Saya pikir dulu kan metode itu yang paling lama. Ternyata introduction sendiri itu, wah, mungkin karena pengalaman pertama saya ya. Jadi saya buat kerangkanya seperti ini, Mbak. Saya gunakan logika gambaran seperti segitiga terbalik. Jadi mulai gambar segitiga itu sebagai gambaran untuk menuliskan. Yaitu dari hal yang umum, gambaran umum topik penelitian kita yang berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian mengerucut ke penelitian sebelumnya yang terkait. Kemudian turun lagi. Itu satu more itu artinya satu paragraf. Itu menyusun paragrafnya gini saja. Gambaran umum 1 atau 2. Kalau bisa 2 paragraf ya syukur, enggak 1 aja. Kedua, penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa 1 atau lebih paragraf, tergantung dari referensi kita. Kalau banyak, bisa banyak. Kemudian permasalahan. Permasalahannya cukup 1, karena memang nggak bisa banyak ya. Kemudian solusi 1 juga. Nah, ini yang nanti perlu, ini saya dapatkan setelah saya dapat komen dari reviewer. Ternyata introduction yang saya sampai pertama draft itu biasa aja, datar. Untung tidak di-reject, gitu aja. Saya bersyukurnya apa? Tidak di-reject. Tapi reviewer masih ngasih kesempatan saya untuk memberikan reason dan justifikasi di ini kekurangan di paper saya yang draft yang pertama. Saya nggak ada justifikasi sama sekali. Ya untung nggak di-reject. Gitu aja. Justifikasi itu gini, saya kan pakai metode, terus jumlah data sampel, semua harus by reason dan by justification. Saya cuma ngomong pakai 30 sampel dengan metode ini. Saya nggak ngungkapkan kenapa saya pakai 30 sampel. Saya nggak ngomong kenapa kok saya pakai metode ini. Nah itu ternyata sama reviewer disoroti. Jadi alangkah baiknya usul saya pakai metode ini karena misalnya alasan ini itu penting. Jadi nggak bisa dibantah. Saya nggak ada, untungnya nggak di-reject gitu aja, Pak. Saya bersyukurnya.
Saya pakai 30. Kenapa 30? Sampai saya itu gimana ini jawabnya. Kenapa? Apakah 30 itu cukup? Pertanyaan sederhana itu ya. Saya jawabnya bingung. Harus sesuai dengan ini. Saya akhirnya belajar statistik. Kamu harus lihat apakah 30 sampel itu cukup mewakili populasi. Wah, kalau belajar sentral yang di teori, Pak. Aduh. Akhirnya gitu. Oh, cari paper mengenai statistik tentang masalah populasi sampel gitu. Ternyata untung saya bandingkan dengan paper, saya nggak kurang akal. Di paper yang pertama saya itu tidak saya sebutkan, cuma saya sebutkan referensi paper-paper yang sebelumnya, tapi nggak tahu. Ya mungkin karena kebetulan aja, keberuntung ini saya. Saya scan semua paper. Paper yang saya citasi semua itu yang awal-awal, data sampelnya itu lebih banyak saya. Yang lain kan 20, 15, saya banyak sendiri 30. Berarti saya sudah memenuhi syarat ini. Cuman cari cara apa istilahnya, meng-counter reviewernya itu gimana? Itu teorinya gimana? Saya cari, ternyata untung aja ketemu. Bunyinya gini, tiap 100 populasi itu minimal itu ada 30 sampel. Minimal ya, minimal ya. Berarti saya sudah memenuhi syarat. Nah ini kata-kata itu saya citasi, saya ambil, terus kemudian saya referensi. Sudah di jawaban komen saya yang berikutnya, reviewer nggak bahas sih. Salah satunya itu, jadi ini pengalaman teman-teman nanti ya, sebelum nulis metode yang dipakai itu bisa cari justifikasi sama reason yang kuat. Insya Allah itu nanti nggak akan komentari sama reviewer. Kemudian yang lanjut yaitu kontribusi. Ini juga saya temukan pada saat saya nulis. Nulis pertama itu saya nulis nggak ada ini. Nggak saya tulis kontribusi ini. Saya nggak tahu namanya yang nulis cuman solusi kemudian langsung yang terakhir struktur. Saya dapatkan kontribusi ini setelah saya ini ya, pentingnya kita punya ya sharing seperti ini, punya teman ya bisa sih ada yang seprofesi. Saya kan saya tanya ya sama yang pernah submit. Saya waktu itu saya punya draft, saya minta tolong Mas Didi. Mas Didi sudah save 2 ya. Mas, paper saya punya kurang opo ini. Ini nggak ada kontribusinya, Pak. Ada. Ini nggak ada tulisan ini. Perlu ditulis, tak? Ya perlu, Pak. Nah, akhirnya saya masukkan. Ternyata penting. Jadi kontribusi ini perlu kita tuliskan di draft. Ini cukup 1 paragraf aja ya. Kemudian terakhir struktur. Struktur ini opsional. Kalau kita sudah kebanyakan di draft, kalau nggak pakai, nggak apa-apa. Saya kebetulan pakai. Nanti kalau ini terserah Bapak atau teman-teman yang mau nulis gimana. Kalau kira-kira introduksinya kurang banyak, tambahkan aja. Menurut saya. Nah ini gambaran umum. Ya ini karena saya menyoroti masalah ini ada kaitannya dengan screening temperatur di public place. Ya saya ngomong masalah screeningnya karena berkaitan dengan topik saya. Kemudian saya kaitkan dengan pengukuran karena ini intinya ke sensor ya. Ini gambaran umum. Jadi cukup 1 paragraf. Yang dikira 1 paragraf ini dapat 1 hari. Ini berapa hari? Hampir seminggu ini. Karena kata-kata ini agak. Jadi kita banyak apa istilahnya? Baca-bacalah. Kalau bisa ini karena kita kadang nggak sadar ya. Nulis menurut kita ini, wah ini saya kalimat saya. Begitu kita harus sering-sering ini ya. Apa istilahnya? Karena kita nggak tahu ini kita baru pun kita nulis sendiri, apakah mirip dengan tulisan orang. Ada sering-sering kita pakai apa namanya Turnitin itu ya, Turnitin di brain. Karena kadang-kadang mirip. Padahal ini nulis sendiri, kita nggak nyontek, padahal mirip. Makanya itu penting sekali setelah nulis draft kita coba di fasilitas kampus ya pakai Turnitin. Kita scan, apakah banyak plagiarismenya enggak kata-kata. Kalau ada baru kita paraphrase. Pakai tool yang kemarin ulas sama Pak Amar ya, pakai apa Pak? Gulbut. Nah, itu. Kita paraphrase. Kemudian, nah ini yang bisa
kita ngomong panjang lebar ya. Ini saya potong aja. Sebenarnya banyak sekali. Ya, saya kirim kemana-mana ya di sini. Mulai penelitian yang umum, kemudian sampai ke yang topik saya kirim. Ini kirimnya di sini pakai alur. Ini saya umum. Ya, kemudian pakai ke lebih yang khusus ke topik saya yang mau saya angkat. Jadi mau mengerucut. Setelah penelitian sebelum, nah ini permasalahan utama ya, saat kecil. Sebenarnya ini concern-nya di setelah saya begitu banyak penelitian sebelumnya, saya bisa mengomong istilahnya mengklaim bahwa hanya sedikit penelitian yang tentang menyoroti tentang permasalahan ini. Dan itu pun, nah, kita harus cari alasan kenapa saya mengangkat topik itu. Makanya ini penting kita ungkapkan. Kemudian solusi ini yang apa yang saya tawarkan. Nah di sini ini yang disoroti banyak reviewer. Kenapa saya pakai ini? Saya pakai ini. Nah, justifikasinya harus ada di sini. Saya pakai ini misalnya. Mana ya? Bentar. Nah ini saya pakai BCA itu karena saya ingin mengimprove akurasinya, karena BCA itu terkenal untuk apa namanya mengurangi dimensi apa namanya ukuran dari data yang saya pakai. Jadi saya diambil apa namanya cuman fiturnya saja saya pakai itu karena ini sudah metode yang sudah banyak dipakai dan juga cukup efektif kan. Kita perlu ungkapkan di sini. Kemudian kontribusi ini yang saya kurang ya. Itu pentingnya kita seperti Pak Mul kemarin yang punya draft terus minta tolong saya mungkin ada masukan, itu penting. Jadi kalau kita punya draft jangan di-keep sendiri. Kalau sama lu bilang aja, kasihkan teman yang sama-sama kebetulan saya sama Mul juga bidangnya nggak terlalu jauh beda, jadi saya bilang kasih masukan. Ini penting, karena saya dapatkan ini dari Mas Cici. Ini perlu tulis Pak, poin-poin gini-gini. Saya tulis ini. Ini kuncinya. Jadi ini nanti reviewer kita lihat. Soalnya kadang-kadang komentar di review kontribusinya apa di sini? Kamu tulis. Itu ya untung nggak di-reject gitu aja. Tapi kalau sudah ditulis di awal udah reviewnya nggak bakal ngomong karena sudah ada. Ini penting. Kemudian ini optional saja. Ya biasanya seperti ini susunan struktur dari paper umum lah. Ini bisa kita tambahkan atau tidak terserah. Nah, yang ini topik yang pertama tadi sudah jadi saya ngerti masalah introduction, kemudian abstrak ya. Terus yang jadi kunci utama untuk kita submit paper. Jadi memegang peranan penting yaitu sekitar 60% dari tanggapan dari reviewer itu pasti 60% di situ. Baru nanti masalah metode dan lain, apalagi nanti ke masalah yang seperti conclusion dan sebagainya itu terakhir. Nah dari pengalaman saya setelah submit ya, kalau metode itu freestyle, makanya nggak saya bahas di sini, bebas karena nanti itu beda-beda tiap topik berbeda. Tadi yang general, abstrak sama introduction. Pengalaman saya yang kedua yaitu ini reviewer comment ini yang nggak ada di kuliah maupun nggak dapat dari teman, ini buta sama sekali. Mana ini? Ya saya mengalami 3 kali revisi, cukup melelahkan juga 3 kali. Yang pertama yaitu major itu rombak total. Rombak total itu saya kan introduction saya tadi itu sudah 2 kali ngalami. Terus saya buat 2 kali introduction. Pertama yang saya kirim, ternyata karena reviewer komentari saya bahwa your topic is lack of justification and reason. Jadi saya harus memperbaiki. Saya memasukkan kata-kata justifikasi ke introduction itu juga agak gampang. Saya masukkan di situ kata-katanya
kok atasnya nggak nyambung ya, gitu loh. Kesulitannya di situ. Akhirnya mau nggak mau, ya sudah, ganti aja introduksi material. Itu berat. Kemudian yang kedua yaitu minor. Minor ini masalah validasi sama justifikasi di metodenya. Kemudian yang ketiga lebih simpel, lebih sempit lagi ya, cuman masalah penekanan sama referensi aja, penambahan referensi yang nggak begitu berat. Yang berat itu yang pertama ini. Nah ini akan saya share. Ini yang bagi yang belum pernah ya, kalau sudah pernah mungkin hampir sama ya. Di komen saya yang pertama, yang ngajar ini, jumlah review-nya ada 4, dan alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat ini saya ungkapkan rasa pertama kali menerima email gitu ya. Kalau saya terima email saya tunjuk kali ini. Oh, internet nggak stable. Nah ini email yang saya dapatkan dari pertama kali ya major revision. Nah berbahagialah bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang dapat email sepanjang ini. Jadi kalau emailnya pendek itu sedih itu. Saya dapat pertama emailnya, wih, saya print ini yang ukuran font 10 ya, 4 lembar komennya. Saya berbahagia ini. Pertama, wah lah kok. Tapi kalau pendek itu perlu was-was ya. Kalau kalimatnya awal-awal I'm regret, wah ini untuk saya thank you, wah ini kayaknya bagus ini. Wah. Ternyata komentarnya dilihat, waduh kok 4 halaman. Ini saya tuh gimana balesnya ini ya 4 halaman. Saya breakdown satu-satu. Jadi yang reviewer pertama saya lihat dia ada revisi sekitar 5 poin. Kemudian review kedua 2 ada minornya. Wah ini enak. Yang ketiga ini Pak, waduh, saya lihat ini mana poin-poinnya ya. Semua jadi poin. Ini gimana balesnya ini, Wah. Ini sudah saya skip aja nih, yang 3. Wah. Saya mikirnya gini, kalau 3 oke, 1 enggak paling keterimaan gitu ya. Ternyata enggak jatuh sih lu. Enggak Pak, kalau 1 reject semua lu. Waduh. Asal saya itu, ini saya skip aja banyak ini kan. Ya, akhirnya untung aja ada hiburannya. 1 reviewer ini, I have only some minor recommend. Alhamdulillah, 1 sudah komen minor. Ini nanti saya mikirnya gini, kalau 1 sudah minor gini, ke depan mesti nggak ikut. Jadi berkurang gitu. Pilihnya gitu kan, minor saya lihat, ini aja benerin dulu. Kemudian, pada waktu saat jawab Prof, Profesor saya marah ya. Nggak tahu marahnya nggak jelas ya. Saya anggap nggak tahu, bukan bahasa saya gitu aja. Udah ngomongnya nggak jelas, ya saya nggak dengerin aja biarin. Terus akhirnya coba kamu buat, saya buat. Waktu itu Prof nggak ngasih bagaimana caranya jawab. Saya saya kasih ini apa, poin 1, terus saya kamu jawab aja kayak gini, marahi kan. Harusnya kayak gini ya. Nah, itu mari saya jawabnya ya kata-katanya ini, responnya saya gini. Jawab gini aja nggak bisa, kamu itu nggak qualified. Bilangnya gitu. You are not qualified for PhD student. Saya bilang gitu. Ya, apa-apa.
Yang ngomong Prof sendiri berdua aja nggak masalah ya gitu. Terus akhirnya udah bukan kalau di depan mertua ya lain gitu. Akhirnya oh ya kalau mertua nggak apa ya. Nah ini Lanjut. oke. Akhirnya berikutnya dari Pak. Ini jadi cara internetnya tadi ya. Nah, begini. Saya tadi kan dapat komentar dari reviewer sekitar 4 halaman. 4 halaman. Ini sebentar, ini yang keberapa ya? Sebentar ya, Pak. Oh, ini yang kedua saya salah. Loh, kamu juga. Nah ini draft ini saya dapat dari Prof. Kalau saya dapat komentar 4 halaman, ya ini otomatis responnya ya lebih, hampir 30 halaman. Loh, nggak kelihatan, betul belum? Oh, sorry. Nggak kuat ya? Oh, di sini kelihatan? Oh, ini. Mohon maaf. Jadi ini yang baru menurut saya. Jadi cara menjawab replay ini saya dapatkan dari Prof. Jadi modelnya seperti ini. Intinya harus kasih highlight seperti ini ya, warna-warna. Warna ini kalau yang kuning ini bebas ya, cuman caranya sama sih saya kira. Warna menunjukkan perbedaan. Kalau yang ini saya kuning menunjukkan kalau ini ada kesalahan tipe atau grammar. Kalau yang light blue ini indikasinya untuk improvement teknik. Jadi kalau ada teknik yang saya ubah pada saat second submission, saya ada perubahan di paragraf, saya kasih warna highlight. Ini untuk mempermudah review dalam mempercepat reviewnya. Kemudian yang hijau itu ada penambahan baru, paragraf baru. Kalau saya tambahin sebelumnya belum ada, saya tambah. Ini teknik ini saya dapatkan dari Prof sendiri, jadi murni bukan dari saya. Pertama nggak gini, ya cuman apa yang ditanyakan review saya tanya. Ternyata ada tata caranya. Ya saya itu pengalaman dari Prof. Kayak gini. Kata-kata terus ini bahasa-bahasanya gitu ya. Saya dulu nggak ada bahasa-bahasi ya, langsung aja ini cacat. Paling nggak tuh kamu menghormati sama yang review. Untung nggak di-reject kamu gitu kan. Ya di sini isinya
thank you, ini thank you. Editor, jangan kan review, editor ini. Saya dulu ke editor cuma sedikit ya. Thank you. Ini saya cuma beberapa kata, ini tambahin sama prof. Yang merah-merah ini prof semua. Orang yang jawab gini-gini. Sampai screenshot itu masukin. Sampai gede-gede saya. Ini orang kok yang kurang kerjaan. Untung prof saya dulu, orangnya gini. Ya ini buat saya sih pembelajaran. Jadi dia membedakan, dia memang sangat detail. Ini untuk editor ya, bukan untuk reviewer, Pak. Jadi editor sendiri ditanggapi. Ini menjelaskan bahwa nanti ada perubahan judul seperti ini. Kemudian kita menjelaskan summary dari ketiga reviewer menyoroti masalah apa. Kemudian nanti di paper kita yang baru ini nanti kita ada perubahan apa. Ini kita ungkapkan di sini. Ini betul-betul detail ya. Kemudian terus ini kan karena saya ada percobaan kedua, jadi di sini ada perubahan banyak tentang masalah data tadi ya. Jadi karena percobaan saya percobaan primer, jadi yang disoroti masalah data, jadi nanti ada validasi dan lain sebagainya. Saya ungkapkan di sini. Iya. Ini menjelaskan ke editor. Ini editor, Pak. Satu halaman penuh ini. Baru kita yang kedua adalah reviewer. Reviewer pertama. Nah ini yang untuk reviewer ini ada 4. Kalau saya pakai format seperti ini. Ini 21 ini artinya review urutan aja ya. Ini reviewer, ini urutan dari komentar reviewer 1 untuk komentar yang pertama. Jadi pertama ini dia ngomong apa satu halaman, saya tanggapi. We appreciate. Tadi jelaskan nanti perubahannya di mana yang dia tanyakan pakai warna. Kemudian komentarnya 1. Jadi dari kata-kata yang pertama, bentar. Yang ini ya. Nah, ini pertama. Ini saya ambil satu-satu. Komentarnya kan biasanya kalau reviewer nggak langsung ya. Dia kan apresiasi kita dulu. Nah, kita balas. Yang kedua nanti kita juga balas sama seperti ini. Yang apresiasi kita, oh ini bentar ini. Ya, kita berterima kasih lah. Itu sudah memberikan apresiasi. Kedua baru masuk ke masalah yang dia soroti satu-satu. Kemudian di kolom sebelah paling kanan itu adalah menunjukkan tempat untuk perubahan yang kita lakukan. Halaman berapa, kemudian di section berapa, kemudian apa aja yang kita. Jadi ini menunjukkan tempat. Kemudian kalau bisa sih kita melakukan seperti ini ya. Di halaman ini kita melakukan perubahan ini. Di halaman ini kita melakukan perubahan ini. Jadi detail. Ini baru satu komentar, kemudian berikutnya 2. Akhirnya lama-lama nggak kerasa. Ternyata banyak juga ya. Tadi training ini saya dapatkan dari prof sendiri ya, dari private. Ini sebenarnya nggak ada. Ini akhirnya saya lama-lama ya, untung jarak waktu revisi itu sekitar 1 bulan. Master revision dikasih kesempatan untuk revisi 1 bulan itu, jawab komentar sama saya melakukan percobaan ulang. Terus komentar ke yang lain ya hampir sama sih. Tapi ya memang usaha pertama ini agak ini yang saya kira usahanya berat sekali ya. Karena menjawab komentar yang hampir 4 halaman itu agak berat. Karena semua kata-kata di sini kalau misalnya menyeplit gini juga perlu waktu, Pak. Ini kan saya ambil dari komentarnya. Kalau yang reviewer ke 1, 2 tadi saya kira nggak ada masalah karena sudah masuk ke poin-poin ya. Yang susah yang 3. Yang tunjukkan yang 3 ya. Nah ini reviewer ketiga. Ini bingung saya. Jadi saya protolin satu-satu itu kata-katanya. 2 halaman itu saya protolin. Kira-kira masuk enggak ini? Soalnya kata-katanya kadang-kadang nggak nyambung sama kalimat sebelumnya gitu. Tiba-tiba kok ganti ini, tapi nggak di-split atau apa enggak. Ini susah ini. Ini sebenarnya ngomong apa ya ini?
ini sebenarnya nyoroti apa gitu, profesor saya nggak tahu profesor. Ini kebunga. Akhirnya saya terpaksa satu-satu saya jawab. Nah, ini perlu effort ya. Perlu Bapak teman-teman tahu. Setiap kata yang saya yang dikomentari, saya selalu ngomong thank you very much. Jadi kata-kata apa ya variasi saya. Thank you very much for reminding us about the issue. Terus thank you sampai kehabisan kata-kata saya. Thank you very much for pointing out about the justification. Ini pola-pola kamu sama. Thank you very much for heckling the use. Ini kata-katanya kan sebenarnya intinya sama, cuman saya buat beda. Terus ini deeply hampir sama ya. Jadi ini pengalaman saya replay. Thank you very much for asking. Like pointing. Nah, itu nggak ada di kamus gitu. Ternyata dapatnya di sini. Itu penting juga. Kemudian ya kalau saya nilai, ini saya karena nggak mungkin saya angkupan satu-satu, akhirnya untuk yang berikutnya saya tunjukkan aja di sini. Page 2, tabel 1, karena nggak mungkin kayak yang pertama, karena ini komentarnya terlalu banyak. Akhirnya sampai yang paling enak, yang malah saya kerjakan dulu yang review nomor 4 pertama itu. Karena minor. Karena hanya berapa apa namanya? Perubahan sedikit. Nah, ini yang keempat saya kerjakan dulu, yang ketiga terakhir. Karena paling banyak perubahan, kalau saya harus merombak. Metodenya saya juga susunan metode itu dia kritik. Jadi kamu harusnya bahas ini dulu, harus ini dulu. Kan saya nggak bahas mengenai NN kan, Pak. Jadi saya harus mulai dari yang masalah metode pengambilan data saya dulu, baru ngomong masalah metode. Metode itu harus percobaan, training dulu, baru. Saya kan waktu itu kebalik-balik gitu. Nggak ada ngoreksi, karena waktu itu saya kira metode nggak begitu. Yang penting kan ada di komentar ya. Memang kuncinya di sini saya tahu bahwa tadi saya bisa ngomong kenapa kok introduction sama abstrak itu 60%. Ya, karena metode saya sebenarnya sudah keliru, nulisnya ya, bukan percobaannya. Nulisnya sudah keliru, kebalik-balik. Tapi buktinya saya major. Makanya, berarti benar. Kuncinya di introduction sama abstrak itu. Nah, yang berikutnya, kalau banyak reviewer minta sesuatu yang menurut kita di luar dari konteks yang harus kita bahas, bisa nggak itu menolaknya? wah kebetulan waktu saya kemarin belum nemu. Bisa saja sih. Cuman saya kebetulan reviewer saya ini, nah itu saya belum tahu. Kalau kebetulan yang nanya kayaknya yang kalau di paper yang saya submit, saya nilai ke reviewernya ini memang expert semua. Kebetulan expert di bidang yang saya ini ya. Jadi yang ditanyakan memang sudah to the point, nggak ada yang nggak saya. Iya. Bahkan menurut saya ini kalau saya nilai yang satu yang pertama yang komentar minor itu saya nilai orang ini bukan yang bagus reviewernya, malah ini asal-asalan kalau nggak salah. Nomor pertama draft saya sudah minor. Lagian saya lihat di yang minor itu juga nggak terlalu penting sebenarnya yang disoroti dia. Ya sudah, nggak apa-apa lah, itu menguntungkan kita. Cuman yang tiga itu, yang dua itu hampir sama, yaitu masalah validasi. Memang saya kurang di validasi, nggak menjelaskan secara detail validasi data yang saya pakai, karena saya pakai data primer ya. Kalau data yang dipakai adalah data publik, ini beda ya. Karena saya data primer, saya tanya apa ini expert. Tapi yang satu, ini kayaknya bidangnya bukan dari ya mungkin ada kaitannya dengan bidang saya, cuman dia lebih spesifik ke statistik. Jadi kayaknya orang statistik. Pertanyaannya itu kayak, kamu harus kaitkan jumlah datamu mengenai central limit itu. Apa itu aku? Tanya, wah ini bidang statistik, saya belajar statistik. Nah, orang satu ini adalah orang, menurut saya sih orang statistik. Itu yang dari 4 reviewer itu satu yang beda, mungkin karena masalah data ya. Itu yang kalau saya sih nggak ada Pak yang
nggak berkaitan. Cuman yang lepas dari kontrol saya ya masalah statistik tadi. Saya kan nggak menyoroti karena pikir saya paper saya ini ke electrical, masalah instrumen. Ternyata ada orang statistik gitu. Dia minta. Jadi penting itu juga. Nggak bisa sih karena kita pakai data, karena yang kita penelitian saya kan kuantitatif ya, jadi ada numerik, jadi paling nggak perlu belajar statistik. Itu penting. Kemudian yang kedua, revisi kedua, yaitu minor. Nah, benar kan ramalan saya, Pak? Ini yang minor kemarin sudah nggak ikut. Jadi ini replay yang kedua. Ternyata saya lihat, ini saya bersyukur apa? Yang dua setelah saya revisi langsung ngomong kayak gini. The authors soft always present. Wah, ini berkurang ini dua ini. Yang reviewer 2, good effort. Kok cuma 3? Berarti yang ke minor kemarin nggak ikut. Sama editor nggak dikasih, karena sudah minor. Jadi tinggal 2. Wah, ini tinggal 1. Udah. Hah? Ya, reviewer yang ketiga itu. Yang paling banyak itu. Saya lihat, reviewer ketiga kok masih komen. Waduh, banyak juga ini. Lumayan ini, sudah berkurang. Kemarin 2 halaman, ini cuma setengah lah. Sudah lumayan lah. Yang paling nggak yang kedua itu nggak ikut kan. Ini bisa berkurang lagi. Saya optimis berikutnya mesti minor lah, bukan minor ya, cukup cuma berkaitan dengan reviewer yang ketiga gitu aja. Ya benar. Setelah saya kalau reviewer yang minor itu, maksudnya cara jawaban yang pertama dengan review yang kedua setelah dijawab respon pertama dapat lagi yang review kedua. Itu agak lama itu. Yang reviewer dari yang pertama kedua setelah saya submit itu hampir 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Sampai Prof saya itu email ke audit editornya. Gimana statusnya? Ternyata masih di under review. Ya feeling saya yang reviewer ketiga ini yang bermasalah kan gitu. Karena banyak perubahan ya. Saya mikir wajar ya. Jadi banyak. Kalau orangnya sih sibuk enggak, itu kurang. Kalau saya sih reviewer kurang kerjaan. Sampai nulis segitu banyak kan. Tapi saya bersyukur ada yang kayak gitu. Saya mungkin juga itu. Kalau Prof saya itu nilai justru reviewer ketiga itu bukan profesor. Dia mungkin iya. Kalau enggak mahasiswa atau enggak orang postdoc itu. Enggak ada orang ini. Biasanya orang postdoc. Biasanya dia bilang gitu, itu bukan profesor ini. Jadi cara memberikan komentar. Dia kan jauh. Enggak apa-apa kamu teruskan gitu. Ya kalau yang mau nggak mau teruskan gimana ya? 30 halaman yang balik sih. Nah yang jawab kedua tetap sama, cuman tidak terlalu banyak seperti yang respon pertama. Ya cukup kalau yang editor cuman terima kasih gitu aja. Tapi tetap pakai format seperti ini. Nanti bisa Pak? Apa? Oh siap. Jadi ini tetap pakai karena nggak ada perubahan yang lebih signifikan ya. Jadi saya pakai format yang sama, pakai warna sama. Jadi ada kuning ini untuk correction bagian yang dikoreksi. Kemudian yang hijau adalah ada penambahan gitu. Ini komentarnya ya lumayan lah ini. Walaupun jadi tekniknya setelah kita ngomong
yang kita tekankan lebih baik sebenarnya. Nah, kita beri bold, warna itu penting juga. Nah ini kesalahan. Ini sampai ini pengalaman saya Pak. Jadi mungkin sebenarnya kalau menurut saya ini komentar reviewer yang ketiga kemarin. Sebenarnya yang disoroti itu ini mungkin kesalahan saya sendiri ya, ini pengalaman. Kalau bisa sih ya berhati-hati Pak. Yang dikomentari sebenarnya itu masalah grafik saya yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan hasil eksperimen yang utama. Eksperimen yang dikomentari ini adalah pre-eksperimen saya. Jadi eksperimen awal. Jadi kan saya pakai sensor itu banyak. Ya. Kenapa kok banyak? Karena menurut percobaan pertama saya, kalau pakai sensor cuma satu, hasilnya kurang maksimal. Saya menunjukkan hasil bahwa eksperimen dengan banyak sensor ini memberikan efek gitu loh, memberikan ada apa istilahnya, ada pengaruhnya dari grafik. Ternyata saya salahnya itu gini, grafik yang saya masukkan itu mungkin karena mengantuk ya, dan karena banyaknya data, saya grafik saya itu tidak linear, jadi ada slide sedikit gitu loh. Saya nggak ngecek di Excel saya kan dari MATLAB saya masukkan situ, saya buat grafik. Saya nggak ngambil grafik dari MATLAB itu sendiri. Jadi saya ambil datanya dari MATLAB, dari matriks, saya convert ke Excel, saya buat. Ternyata data saya itu berubah, Pak. Kecil sekali, hanya 0, berapa gitu. Tapi reviewer, makanya bilang reviewer yang ketiga ini kurang kerja. Tahu. Jadi kalau dilihat grafiknya itu, sebenarnya kalau dilihat gitu aja ya, kayak lurus gini ya, linear lah. Ternyata nggak ada naik sedikit gini. Dan di menjauh sedikit enggak. Di kata-kata saya itu saya nggak ngomong bahwa itu ada perubahan gini-gini. Nggak saya bahas. Oh itu disoroti. Aduh nggak penting. Profesor saya nama marahnya minta ampun. Oh gini nggak ada pengaruh dengan gimana kamu salah gini. Oh jomelin habis saya. Udah ngomongnya nggak karu-karuan di sini sudah keluar semua, nggak saya anggap yes prof gitu aja saya. Akhirnya coba tunjukkan data hasilnya. Gitu. Akhirnya mau nggak mau saya ambil waktu data percobaan saya. Akhirnya waktu reviewer nanya itu ya saya tunjukkan bahwa ini sesuai dengan hasil saya. Kan ada normalisasi, ada data rata-rata yang saya ambil kan. Dari mana itu datanya? Akhirnya saya ngomong ini. Nih, jadi pengalaman ke teman-teman dari bisa tolong hati-hati untuk itu. Sebenarnya, kalaupun misalnya sebenarnya ini nggak usah memasukkan karena paper saya itu overpage ya, harusnya kan 8, tapi saya store itu hampir 16 ya, separuh kan, $150. Makanya profesor malah marah. Ternyata bukan karena itu, Pak. Ya ini nggak memasukkan itu loh. Hasil akhirnya nggak pengaruh. Marah-marah nggak parah. Ya udah kalau gitu saya jawabnya gini, nggak usah dimasukkan. Ngawur aja kamu itu. Nggak boleh kayak gitu, namanya curang kamu. Yang gitu. Saya bilang kalau nggak pengaruh nggak usah dimasukkan. Ini dikomentari harus kamu jawab, harus gentle. Ya karena saya nyari jawaban itu pusing. Bukan pusing untuk mengerjakan eksperimen, tapi pusing nyari jawaban penjelasan itu tadi. Itu juga. Makanya teman-teman sekiranya data itu tidak terlalu penting banget, itu nggak usah dimasukkan. Jangan-jangan kita salah, karena kita banyak. Lebih baik dari percobaan itu kita ambil kesimpulan. Saya mungkin saya sih menunjukkan secara data detail gitu ya, cuman salah gitu. Cara mengekspresikannya juga salah. Sebenarnya cukup kita dari percobaan kita sebelumnya. Nanti kalau kita butuh data baru kita tunjukkan, itu malah lebih aman kalau menurut saya. Saya masukkan di paper. Karena sudah direview, ya harus dijawab. Itu saran saya di situ. Aduh, ngapain? Sebenarnya itu draft pertama saya sudah mau saya delete. Cuman kok nggak keren lah gitu. Masa nggak ada
data awal bahwa percobaan saya itu sebenarnya nggak harus ditunjukkan. Kalau nggak terlalu nyangkut sama percobaan yang utama, nggak usah sebenarnya. Ini nanti mungkin pengalaman buat teman-teman ya. Ini yang lain sama. Ini hanya reviewer ketiga ini yang bikin bikin semangat. Kemudian ya dari 2 reviewer sudah no comment. Saya anggap kurang 1 lagi. Ini tapi jaraknya agak lama lagi ya. Jadi mungkin sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Hampir 2 bulanan. Tinggal 1 reviewer. Masih ada 1 lagi. Orang ini nggak nyerah-nyerah. Yang 2-3 kemarin sudah lewat gitu ya. Sebenarnya masih ada. Ya udah dijalanin aja. Nah ini ya lumayan sih. Tinggal 1/4. Tapi ya juga saya lihat untung kok ya. Maksud saya untung beliaunya masih menyoroti masalah sebenarnya nggak penting yang kemarin itu. Saya cuma nambahin apa ya istilahnya, perlu direvisi aja. Ini minor sekali kan. Apalagi nih discussion page 12 hanya page 12. Wah ini 1 halaman yang saya revisi. Saya lihat halaman 12. Oh yang tadi, yang kemarin gambar-gambar yang nggak jelas itu. Jadi yang hasil akhir itu sudah nggak pengaruh. Jadi ini sebentar lagi udah ya apa-apalah gitu. Akhirnya saya nurutin aja ini yang ketiga ini cenderung untuk menuruti kemauan reviewer aja, bukan mengcounter. Maunya apa saya turutin gitu aja. Yang ketiga. Karena ya alhamdulillah yang keempat yang terakhir reviewernya ya cuman karena nuruti keinginan beliau ya cuman ini aja. Saya koreksi gitu aja. Karena tidak ada penambahan. Jadi yang kasih warna kuning. Ya cuman saya kasih keterangan seperti ini. Ini saya sama Prof ya. Kalau saya kurang Prof yang nambahin. Yang lama sih sebenarnya kalau nulis sendiri sampai sendiri saya kira cepat ya Pak ya. Tapi kalau sama Prof itu lama. Bolak-balik gitu ya. Iya. Ya, itu gini kalau main relay buat smash gitu kan. Kena smash kayak tadi down lagi. Jadi itu pengalaman saya yang kemarin. Kemudian nah, final decision. Final decision ini malah lebih lama ini. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau ada kata-kata Asep gini, wah ada Asep ini udah Asep ini bawahnya nggak usah lihat ini. Udah Asep. Udah ini senang ini. Bawaannya kemana-mana ketawa aja nih, ada Asep ini. Asep Sunaria ini udah. Ya ternyata ini Asepnya ternyata masih belum belum total. Jadi masih ada dokumen yang harus saya lengkapi. Di emailnya dia minta ada 6 dokumen yang harus saya, ya mungkin tergantung, ini beda-beda tiap jurnal ya. Ini ada yang minta suplemen, file suplemen, mungkin ada yang, ini kalau saya sih dimintain cuma untuk men-split gambar sama tabel sendiri-sendiri per halaman. Mungkin nanti di halaman page jurnalnya itu mau diupload sama editornya. Jadi kalau sudah dapat ini udah tinggal nunggu. Terus bisa santai-santai dulu, tapi belum bisa senang banget ya. Artinya sudah paling nggak separuh jalan lah itu. Beasiswa aman, yang penting beasiswa aman ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk sore kali ini. Mungkin ada yang perlu disisikan, silakan teman-teman. Baik teman yang lagi online nih, Pak Iwan,
Pak Pri mungkin bisa memberikan tanggapan. Biasanya pakai apa Pak? Revisi, berarti kan revisi manuskripnya juga kan? Iya. Nah itu di luar pakai apa? Enggak, kalau saya ngikut aja sebenarnya karena Prof itu kan orang lama dia pakai Word, saya pakai Word. Tergantung Prof. Kalau pakai review feature-nya kan ada review kalau misalkan ganti dia buat oh nggak pakai saya, itu biasa aja pakai highlight di Word. Karena saya ngikutin Prof aja sebenarnya. Karena saya lihat, saya juga tahu ini. Jurnalnya biasanya ada yang link dalam bentuk itu tadi apa? Kalau saya ikut polanya Prof aja. Mas Didi itu saya lihat dia pakai LaTeX. Pakai LaTeX, Profnya juga pakai LaTeX. Jadi kalau ngetik itu ya langsung diupload gitu ya. Profnya juga komentari di situ. Jadi semua pakai coding, dengan LaTeX kan pakai coding semua ya. Wah itu saya lihat dulu, lihat papernya, lihat codingannya aja lah. Mau ngetik aja ngoding ya. Tapi ada beberapa paper yang hanya menerima LaTeX ya. Kayak apa namanya, kayak di Springer itu biasanya LaTeX, full LaTeX nggak ada yang Word. Makanya itu tadi saya salah satu yang saya tekankan tadi ya Pak, di pertama pelajari polanya. Nah, dari LaTeX itu belajar LaTeX. Iya. Ya, untungnya saya waktu itu Word, wah ya untung Word nggak usah belajar kan gitu. Kalau saya LaTeX mungkin saya butuh 1-2 bulan. Karena saya lihat pakai apa Mas LaTeX ya. Ya ngoding iya. Alamak ngoding mah. Terus programnya eksperimen ngoding lagi. Mau nulis ngoding. Ya untung Prof nggak minta LaTeX itu di konsumen saya. Mungkin nggak tahu kalau Berapa ini LaTeX malah jadi opsi sekarang kayak Karena akan diproduksi. Iya, dia langsung mempercepat dia prosesnya. Kalau di kami sih pakai Word. Biarin si publishernya yang kerja. Biasanya gitu biar Iya benar. Kalau produksi itu jadi papernya kayaknya Pak Norman ini kan masih belum versi online-nya kan? Ya belum. Masih produksi. Makanya gini, kalau tempat saya kan tadi ngemail ke departemen, bisa nggak saya sudah save paper saya mengajukan waiving qualification exam, bisa. Tapi saya belum menerima notifikasi kapan publish. Saya hanya menerima email accepted, bisa nggak dipakai. Tadi sore, tadi setelah Jumatan baru bisa saya forward emailnya. Terus saya bilang, ya itu mungkin salah satu yang kekurangannya kalau kita pakai Word. Kita nggak tahu lama publish-nya. Antara kita accept sama publish kita nggak tahu, karena editornya butuh waktu kayak tadi ngabur-ngabur. Tapi kalau pakai LaTeX itu stabil. Saya lihat nggak ada perubahan. Jadi kalau kita Word 2007 misalnya, kita masukkan ke Word 2010 itu menceng-menceng nggak karuan. Beda kalau LaTeX enggak. Kalau di situ ya posisinya situ terus stabil dia. Makanya tadi ya untuk ready produce ke publish mungkin lebih cepat karena lebih stabil. Tapi memang perlu effort untuk ngapalin yang paling ini Pak Wawan ini ahli LaTeX. Nah, ini berguru ke Pak Wawan. Ada kelihatan kalau aku lihat Mas Didi ya biasanya kata-kata tampilannya setelah di preview kan sebenarnya juga sudah kayak gimana dan konsisten. Jadi memang Itu dari sana ya Pak, dari LaTeX-nya kan. Nah, jadi dari kalau kita cuma kan ada template Word-nya. Nah, template LaTeX-nya kan sudah ada. Terutama kita itu formatnya kayak gitu. Akhirnya kita tinggal ngisi gitu aja sebetulnya. Ya, artinya produksi secara sertif itu cepat mengajar apa ya, enggak ini banyak yang Nggak ada yang berkembang. Kalau dari kemungkinan itu kita LaTeX. Katakanlah kita mau menempatkan jurnal 2 kolom, kita bisa mau 1 kolom itu kayak 1
code aja sudah. Jadi sudah sudah. Mau kita terus berapa halaman? Kita belajarnya belajar kayak Harus belajar saya. ada belajar kayak equation terus potential level itu lumayan. Saya lihat, saya bandingkan ya, Word sama LaTeX. Dia lebih powerful di masalah penataan layout gambar sama formula. Iya, Karena ini Pak. Saya stabil Word dengan. itu Microsoft Word itu kan buat prosesor ya. LaTeX itu dokumen formatting sebetulnya. Jadi lebih fokus ke memformat dokumennya. Itu mau format buku, mau format apa, semuanya belajar. Iya, oke. Sambil Pak. Saya Bapak bisa baru makan lagi sekarang? nih. Hah? Bapak kok baru makan sekarang? Apa Lapar. ini tadi? Saya ada satu komen dari reviewer, dia ada minta ini. Sebenarnya ternyata saya baru tahu kalau ternyata dia pun minta itu di reference aja. Papernya beliau. Iya, jadi komennya tuh dia minta komparasi. Wah, saya langsung kalau ngomong komparasi kan jadi ini kan mikirnya counter gitu kan. Baca papernya tuh, lihat punya saya lebih ini lebih bagus. Lebih bagus gitu. Makanya ngomong enggak bagusnya itu dari sisi apa namanya? Dari metode sama apa dataset yang digunakan banyak lebih baru lebih banyak gitu kan. Nah, ternyata ternyata kata profesor saya enggak itu yang diminta sama dia. Terus apa? Masukkan aja presentasi. Ternyata berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan ketika dia ngomong apa namanya. Tapi itu ketika dia tanya komparasi, kalau saya nggak bisa mengkomparasi barunya saya lebih bagus, berarti ini mikirnya kan gitu kan. Ternyata enggak, ternyata udah kamu masukkan ke referensi ininya. Cuma gitu loh. Atau ada nama doinya, Pak. Ada doinya ya. Saya juga pernah Pak. Nah, Terakhir di bisa. Bapak izin meninggalkan. Terima kasih, matur nuwun. Oh, nggak. Matur nuwun atas kuliah sorenya. Terima kasih. Sama-sama Pak Billy. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.